lagi sama gue Intan di Bercerita. Gimana kabarnya kalian semua? Apakah kalian sudah merindukan makhluk Tuhan yang paling imut ini? Pasti dong ya, secara gitu gue kan anaknya ngangenin parah nih ya. Tapi gengs, kalian tuh boleh sih ngangenin orang gitu ya, kayak ngangenin pasangan, terus ngangenin teman, sahabat, keluarga, dan sebagainya. Tapi asalkan kalian tuh dilarang banget ngangenin sama pasangan orang. Kalau kata nenek itu sangat berbahaya gengs ya. Nah, ngomong-ngomong soal ngangenin pasangan orang nih ya. Di video kali ini gue tuh punya sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Sampang, Madura. Ya, Madura lagi nih ya. Kasus ini tuh terjadi di tanggal 9 Januari 2024 kemarin. Yang dimana kasus ini dipicu oleh kecemburuan seorang wanita terhadap laki-laki yang sudah beristri, teman-teman. Aduh, kasus ini kasus perselingkuhan ya, teman-teman. Ibaratnya tuh kayak lo udah punya pasangan, terus lo selingkuh nih, tapi istrinya nggak tahu. Nah, ini nih, kasus ini cukup menarik untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi nih teman-teman, di sebuah dusun Lor-Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, itu ada nih seorang laki-laki bernama Pusini. Dia tinggal sama istri dan keluarganya di rumah. Nah, pada saat sekitar jam setengah 4 pagi, keluarga tuh nemuin ada salah satu anggota mereka berinisial SM atau istrinya si Pusini itu udah tewas di rumahnya, teman-teman. Pada hari Selasa, sekitar pukul setengah 4 itu tadi gue bilang ya. Pada saat kejadian ini, diketahui nih bahwa si Pusini itu sedang tidak ada di rumahnya. Katanya dia tuh lagi pergi ke Surabaya. Nah, mendengar dan melihat kejadian seperti itu, keluarga tuh langsung dong ngelaporin ini kepada pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Berdasarkan keterangan keluarganya, tiba-tiba tuh kayak ada suara gaduh, suara berisik gitu ya, yang diduga arah suaranya itu dari kamarnya si korban. Nah, pas disamperin, ternyata si keluarga tuh ngeliat ada seorang pelaku itu memakai kerudung, terus membawa sebuah celurit nih, langsung kabur keluar rumah pada saat dikejar sama si keluarganya si korban. Nah, setelah dilakukan segala pemeriksaan, akhirnya polisi nemuin nih ada beberapa bekas luka robek akibat sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya si korban. Aduh, gimana Mas Nalen? Menurut Mas Nalen nih, kejadian seperti ini apakah pelaku membunuh korban itu secara brutal atau tanpa perlawanan dari si korban? Mungkin korban tidak melawan karena sedang tidur. Iya sih, masuk akal juga. Tapi kalau menurut Mas Bob, gimana Mas? Menurutku itu mungkin ada perlawanan, tapi sepertinya dia tidak sempat melawannya. Iya teman-teman, karena melihat dari keterangan keluarga sempat ada suara gaduh gitu ya. Mungkin bisa aja korban mungkin sempat kaget terus gak bisa ngelawan, akhirnya dibunuh secara brutal sama si pelaku. Nah, si para keluarga ini bertanya-tanya dong, ini siapa pelakunya? Tiba-tiba masuk ke dalam rumah terus membunuh si korban yang keluarga sendiri juga nggak tahu apa sih motifnya. Nah, makanya teman-teman, kita langsung bahas aja kira-kira siapa pelaku dan apa motifnya. Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Kepala Humas Polres Sampang, Ibda Sujianto, ini mengungkapkan nih, awalnya tim dari mereka itu menemukan sebuah pakaian yang digunakan oleh terduga pelaku. Nah, pakaian ini tuh ditemukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 siang hari di semak-semak yang gak jauh dari rumahnya si korban.
Dari temuan ini, akhirnya polisi itu melakukan serangkaian penelusuran, penyelidikan, dan berbagai macam terhadap pemilik pakaian ini. Dilakukan nih dengan berbagai cara. Salah satunya lewat pemeriksaan handphone sang suami si korban. Dari penelusuran ini akhirnya tim kepolisian menemukan nih bahwa si Pusini atau suaminya SM ternyata pernah menjalin hubungan terlarang selama 2 tahun dong dengan wanita berumur 23 tahun bernama Fitria. Semua bukti-bukti akhirnya mengarah nih ke si Fitria yang diduga pemilik pakaian tersebut. Sehingga polisi itu langsung dong melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Nah, selain mengamankan si Fitria, tim kepolisian juga mengamankan salah satu barang bukti, yaitu sebuah celurit yang digunakan Fitria untuk menghabisi sang korban. Nih, tertangkapnya si Fitria itu cukup membuat keluarga sang korban itu kaget dong, karena si pelaku itu di mata keluarganya korban tuh bukan orang asing, ya secara mereka tetanggaan gitu ya. Terus keluarga tuh juga kaget karena si pelaku ini tergolong masih sangat muda. 23 tahun dong teman-teman, melakukan hal keji seperti itu kan kayak keluarga nggak percaya sih ya melakukan hal seperti itu. Terus pas diketahui, kamu masih muda, bisa ya melakukan hal seperti ini. Nah, sebelum ditangkap, si Fitria ini juga katanya tuh sempat menghadiri acara pemakamannya sang korban untuk menunjukkan belasungkawa ya, karena ya mereka tetanggaan, terus keluarganya juga kenal ya kan. Terus udah gitu teman-teman, ini hal yang paling cukup mengejutkan adalah si Fitria ini masih sempatnya bisa TikTokan. Kalau gue di posisi seperti itu, gue udah kabur sih ya. Gue udah larilah kemana, keluar negeri kayak keluar daerah kayak, karena ya anjir lu udah melakukan pembunuhan. Terus lu tanpa rasa bersalah masih bisa hahaha hihi, masih bisa TikTokan. Itu kayak, lu psikopat ya, lu gila ya, kayaknya udah sinting lu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ternyata nih teman-teman, perselingkuhan antara si Pusini dengan si Fitria ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa hubungan terlarang mereka itu tidak diketahui sama sekali sama sang istri. Nah, Fitria kan masih lajang nih, masih muda, 23 tahun, memiliki hubungan terlarang dengan suami orang. Akhirnya si Fitria nih melontarkan pertanyaan lah ke si Pusini. Kayak, kamu milih dia atau aku gitu. Mas Bob, kalau disuruh milih nih, Mas, kamu pilih dia atau pilih aku? Kamu jawab apa? Aku jawab, boleh gak dua-duanya? Aduh, dua-duanya dong. Tapi teman-teman, setelah si Fitria bertanya seperti itu ke si Pusini, Pusini langsung bilang, tidak, aku akan tetap memilih istriku. Nah, akhirnya si Pusini ini setelah memilih sang istri, Fitria sakit hati dong mendengar hal itu. Akhirnya si Pusini ini berpamitan dong untuk mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Fitria. Karena Pusini mungkin udah kapok ya, pengen tobat lah. Dia bilang, aku ingin membuka lembaran baru bersama istriku. Rencananya nih si Pusini itu mau pergi ke Surabaya, mau pindah nih ke Surabaya sama istrinya untuk membuka toko bersama. Niat si Pusini mengakhiri hubungannya dengan Fitria
itu terjadi 2 bulan sebelum pembunuhan terhadap SM terjadi. Amarah si Fitriani meledak-ledak dong saat si Pusini itu mengakhiri hubungan mereka. Padahal Fitria tuh masih cinta berat gitu sama Pusini ya teman-teman. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Fitria terhadap si SM ini dipicu oleh persoalan asmara. Si Fitria ini diduga cemburu dan sakit hati karena si Fitriani pengen memiliki Pusini seutuhnya. Seperti yang tadi gue bilang ya, si Fitria ini gak terima diputusin sama si Pusini. Sakit hati, apalagi si Pusini itu mau pindah ke Surabaya sama istrinya untuk membuka lembaran baru. Nah, karena sakit hatinya, si Fitria langsung muter otak dong. Gimana caranya gue menyingkirkan istrinya si Pusini. Dia menggunakan sebuah celurit nih, milik kakaknya untuk menghabisi sang korban. Si Fitria melakukan aksinya itu pada pagi-pagi buta ya. Yang diketahui si Pusini itu katanya udah di Surabaya nih untuk ngurus usaha yang mau dijalankan bersama sang istri. 6 hari berselang, kasus pembunuhan sadis ini akhirnya terungkap usai polisi melakukan berbagai penyelidikan. Dari keterangan sejumlah saksi dan hasil pemeriksaan smartphone milik si Pusini, terungkaplah nih siapa pelaku pembunuhan ini teman-teman. Penyelidikan dari kepolisian menggunakan teknologi ITE yang mereka padukan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di lapangan yang terungkap bahwa si Fitria lah sang selingkuhan suaminya korban adalah pelakunya. Akhirnya dari peristiwa tersebut polisi menyita beberapa barang bukti nih. Salah satunya yaitu celurit, lalu pakaian yang digunakan pelaku saat menghabisi sang korban dan pakaian korban yang masih terdapat bercak-bercak darah. Akibat perbuatannya ini Fitria dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling ringan 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau dia dijatuhi hukuman mati. Nah, mendengar kasus seperti ini, gue yang sebagai perempuan tuh juga ngerasa gila nih cewek ya, sadis sih, gelap mata gitu sampai melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kalau menurut Mas Bob nih, gimana? Apa pesan-pesan untuk para pelaku perselingkuhan yang mungkin masih menjalani hubungan terlarang mereka dan belum ketahuan sampai saat ini? Oke, pesan-pesannya untuk para pelaku perselingkuhan yaitu yang pertama jelas jangan sampai ketahuan. Oke. Yang kedua, harus adil, menjaga semua suasana hatinya pasangannya masing-masing. Oke. Kalau Mas Arifin, gimana Mas pesan-pesannya nih untuk para pelaku perselingkuhan? Untuk pesan-pesan pelaku ya, terus lah jangan ada yang namanya selingkuh. Satu aja bahagia, kenapa harus dua gitu. Anjay. Udah gitu aja? Enggak, yang namanya berani setia itu hebat gitu. Sayangi pasangan kalian semua. Satu aja repot kan? Ya, satu aja repot, pusing apalagi dua. Apalagi tiga. Kalau Mas Nalen gimana Mas pesan-pesannya nih? Sudahi hubungan kalian sebelum jadi masalah yang semakin besar. Yuk. Gimana Mas Pras? Apa? Kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi dan apa nih pesan-pesannya buat para pelaku perselingkuhan yang mungkin belum ketahuan sampai sekarang? Asu pertanyaan. Jadi perselingkuhan itu biasanya terjadi karena kita lihat manusia itu memiliki perasaan dan perasaan itu sifatnya sangat luas, tidak bisa ada yang menjangkau. Jadi kalau ada perselingkuhan itu karena orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri dan belum bisa menemukan atau menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Tapi jangan salahkan juga orang berselingkuh. Kenapa begitu? Ya karena dia punya perasaan.
Tapi niat, Secara tidak langsung kamu iya menormalisasi dong. Iya, berarti kalau secara tidak langsung kamu membenarkan orang yang selingkuh berarti. Ya enggak, kalau bisa jangan. Karena dari niat mau selingkuh aja tuh udah salah, apalagi sampai melakukan. Dari awal. Kalau ada orang niat selingkuh itu berarti dia belum selesai dengan dirinya. Kalau orang udah selesai dengan dirinya, dia tidak akan pernah memiliki pemikiran kata selingkuh. Apalagi bertanya kenapa ada orang bisa selingkuh, itu tidak ada. Jika ada pertanyaan itu berarti yang menanya itu akan mengalami masa itu. Terus apa pesan-pesannya? Untuk pesan Untuk para pelaku yang kalau udah terlanjur ya segera selesaikan dulu diri kalian sendiri dan jangan melibatkan orang lain untuk menyelesaikan diri kalian, karena itu akan menimbulkan perselingkuhan yang lebih besar. Anjas. ya. Masih banyak jalan untuk kebaikan, banyak cara untuk menyelesaikan diri sendiri, tidak dengan perselingkuhan. Jadi intinya jangan pernah apa? Mendekati kata-kata tentang selingkuh. Oke. Nah, itu teman-teman. Jangan pernah melakukan perselingkuhan kalau kalian tuh nggak bisa adil ya, tadi kata Mas Bo. Karena perselingkuhan itu adalah hal yang sangat-sangat dilarang sama semua agama ya, apalagi sampai menyakiti dan menghilangkan salah satu dari mereka. Jadi itu dia teman-teman kasus yang kita bahas pada hari ini, yaitu kasus pembunuhan sadis yang dipicu oleh asmara terlarang. Jadi buat teman-teman nih, jangan deh melakukan perselingkuhan, karena secinta-cintanya pasangan terhadap si selingkuhannya, tetap dong yang namanya pasangan tuh pasti bakal memilih pasangan sahnya. Jadi buat kalian para pelaku perselingkuhan, dilarang sakit hati, dilarang cemburu dan sebagainya lah ya, karena kalian itu juga menyakiti hati dari pasangan kalian sendiri. Jadi itu dia teman-teman kasus kita pada hari ini. Nah itu dia teman-teman, kalau kalian punya info-info yang cukup lengkap yang mungkin di video kita belum ada, kalian bisa tulis di kolom komentar kita. Nanti komen-komen yang paling menarik, yang lengkap bakal kita pin ya. Jadi buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting adalah jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Dan yang terakhir, pesan dari gue untuk para pelaku perselingkuhan, khususnya untuk para pelakor nih ya. Nih dengerin, pasang kuping baik-baik. Lolos semua, jangan pada sok kecakepan deh ya. Fak kata gue teh, karena itu bukan hal yang bisa kita normalisasikan. Jadi kita harus stop menormalisasi tentang perselingkuhan dan stop kau mencuri hatiku dan apalagi ya? Udah deh, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa karena gue udah nggak bisa berkata-kata lagi apalagi tentang perselingkuhan. Jadi sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye bye.